Oke, good morning, Novep hari keempat. Gimana kabarnya? Apakah masih kuat? Apakah udah relapse? Apakah udah ngerasain urge? Berdasarkan apa yang ku alami, itu masih aman-aman aja ya. Belum ngalamin kejadian yang membuat berat atau gimana gitu ya. Tapi kemarin ada kejadian yang unik, yang lucu, yang hampir aja bikin bikin keinget kembali ke aktivitas PMO. Jadi kan aku masih punya Twitter ya, masih punya X gitu ya. Nah, kemudian aku scrolling, lihat di berandanya random, home-nya tuh random banget. Kemudian aku melihat sebuah foto si yang jadi Mr. Bean, siapa namanya, Rowan Atkinson, itu fotonya diedit lagi rangkulan dengan Mia Khalifa. Aku nggak usah jelasin siapa Mia Khalifa, kamu pasti udah tahu. Nggak mungkin kamu nggak tahu Mia Khalifa ya. Nah, itu mungkin udah tahu ya, itu jelas foto AI atau mungkin editan. Sekarang kayaknya lebih mudah diedit pakai AI aja ya gitu ya. Dan banyak juga yang komentar kayak ini beneran, ini beneran, ini beneran itu ya. Tapi poinnya bukan di itu. Poinnya kayak ketika melihat Mia Khalifa itu, aku secara spontan otak itu mengasosiasikan dengan hal PMO lagi. Terlepas itu iman kuat atau enggak gitu ya, pasti ada rasa kayak jek gitu. Itu yang ku alami kemarin. Nah, menurutku itu hal yang wajar. Kalau kamu ngalamin hal kayak gini, itu wajar. Karena kamu pernah melihat Mia Khalifa, kamu pernah melihat seluruh badannya, kamu pernah melihat, ya ginilah. Kenapa Mia Khalifa itu terkenal? Kenapa Mia Khalifa itu fenomenal? Karena ya memang cantik, kemudian kayak unik. Ada wanita Timur Tengah yang main di industri seperti itu, dan sebagai pria yang dulu penikmat juga itu kayak gitu, ada rasa kayak deg gitu. Otak tuh jadi inget mengasosiasikan itu dengan hal kayak gitu. Itu normal. Jangan pernah merasa bersalah karena itu yang aku alami. Yang lebih penting adalah ketika kamu lihat itu dan kamu merasakan perasaan yang aku alami tadi, kamu punya kontrol untuk tidak melanjutkan ke hal yang buruk lagi. Ada dua skenario. Kamu melihatnya dek, ya udah, scrolling sambil lalu lagi. Atau yang kedua, kemudian kamu jadi keinget, kemudian kamu iseng buka situs porn, kemudian kamu melihat video Mia Khalifa lagi, kemudian kamu kembali lagi pada siklus PMO. Itu hal yang dulu juga aku lakukan. Ada momen seperti itu, random, ketika melihat media sosial, kemudian melihat kayak aktris-aktris yang seperti itu, kemudian iseng lihat lagi, awalnya cuma iseng, akhirnya kembali ke siklus PMO. Yang penting adalah bagaimana kontrol kamu, karena kamu nggak akan bisa mengontrol apa yang muncul di media sosial. Karena ya kita tahu media sosial sekarang berdasarkan algoritma secara random aja keluar kayak gitu. Karena aku memang menyarankan ya, sebaiknya quit social media, berhenti social media ya kalau misalnya kamu gak kuat. Kalau misalnya kamu tuh masih di awal-awal, kamu belum punya kontrol. Tapi kalau ya aku sebenarnya juga pengen berhenti dari X sih, soalnya banyak juga keributan, banyak juga kadang foto-foto video-video seperti itu random aja nongol, tapi ya gimana, masih digunakan untuk pekerjaan. Jadi ya yang lebih penting itu adalah kamu bijak menggunakan media sosial. Kalau misalnya media sosial itu hanya untuk kayak refreshing atau bukan untuk soal pekerjaan, menurutku cut off aja sih. Kecuali kalau misalnya masih digunakan untuk bekerja, itu kayak Twitter untuk riset dan lain-lain, itu masih butuh kayak gitu. Ya akan ada momen seperti yang aku alami, tiba-tiba random aja keluar si fotonya Mia Khalifa. Oke, itu pengalamanku di Novep hari keempat kemarin. Akan ada momen-momen seperti itu. Kalau kamu sekarang ada di Novep hari keempat juga, tetap semangat, tetap istiqomah. Terus kejar misi kamu. Jangan lihat angka, tapi fokuslah pada apa yang pengen kamu kejar. Novep itu adalah
Gunakan no vape itu sebagai energi tambahan. Bagaimana kamu mengejar cita-cita kamu, bagaimana mengejar tujuan, misi kamu, purpose kamu. Itu yang lebih penting. Kita ngopi dulu sebentar ya. Ngopi ya. Jadi ya, setiap hari no vape bertambah, hari bertambah, aku akan selalu mengingatkan dirimu untuk seperti itu terus, untuk jangan fokus pada hari, tetap kejar, jangan nolep lah, jangan cuman mengejar angka doang. Pelajari hal baru. Kalau kamu gak punya misi, katakanlah buat misi sederhana, push up setiap hari 10 kali selama 30 hari. Jangan bermimpi yang terlalu besar kalau misalnya kamu gak yakin. Mulai dari hal sederhana terlebih dahulu. Aku gak mengatakan kamu terus kemudian tidak bermimpi besar ya, tapi menurutku jauh lebih realistis kalau kamu melakukan hal yang kamu udah ucapkan daripada kamu tidak melakukan hal yang udah kamu ucapkan. Ibaratnya kamu udah keluar akan gini-gini, melakukan hal yang fantastis tapi kamu tidak melakukan, itu justru akan membuat diri kamu tuh ngedown dan kamu kembali ke siklus PMO. Tapi kalau kamu melakukan goals kecil setiap hari, katakan push up, kemudian kamu disitu merasakan ada sebuah perasaan bahwa kamu udah menyelesaikan misi hari ini, itu akan menambah kewarasan diri kamu, mental health kamu. Sesimpel sederhana kayak gitu aja. Oke? Dan kali ini aku akan membahas pertanyaan dari subscriber. Dari dirimu yang bertanya, yang bernama Nameless Me. Pertanyaan 2 hari lalu, apakah bisa menyebabkan insomnia kronis? Saya udah 20-an tahun. Apakah karena kecanduan PMO menyebabkan sulit tidur? Nah, di sini aku akan menjawab bukan secara medis, bukan secara sains ya, karena aku juga nggak tahu. Aku juga bukan seorang dokter yang mengurusi soal sulit tidur, insomnia seperti itu. Tapi aku menjawab berdasarkan pengalamanku. Kenapa aku bisa kecanduan PMO? Kebanyakan karena itu didasari dari rasa stres, depresi. Kemudian coba kamu hubungkan kenapa bukan kayak gitu. Kamu carilah di Google atau sekarang udah ada AI. Apa syarat manusia itu bisa tidur secara fisiologis? Di situ banyak sekali syaratnya. Kayak contoh ya, ketika suhu manusia itu turun 1 atau 2 derajat, itu akan membuat kita tidur. Nah, kalau kita insomnia, itu berdasarkan apa yang aku alami juga. Tubuhku itu pasti panas. Itu yang menyebabkan tubuh sulit tidur. Oke? Alasan yang lain, apa yang membuat manusia tidur adalah ketika hormon kortisol itu menurun. Apa hormon kortisol itu? Hormon kortisol adalah hormon stres. Kalau kamu stres, kalau kamu banyak pikiran, tentu saja kamu sulit tidur. Itu secara fisiologis. Secara syarat bagaimana manusia bisa tidur, itu harus memenuhi terlebih dahulu, hormon kortisol turun terlebih dahulu, sehingga hormon melatonin akan naik. Kalau kortisolnya masih naik, masih tinggi, hormon melatonin itu hormon yang membuat kita tidur, itu gak akan bisa naik, gak akan bisa diproduksi. Hormon yang membuat kita ngantuk. Jadi kayak melatonin dan kortisol itu sifatnya itu kayak berbanding terbalik lah. Kalau kortisol masih tinggi, melatonin akan selalu di bawah, gak akan naik. Tapi kalau misalnya kortisolnya itu udah mulai turun, hormon stresnya udah mulai turun, melatoninnya naik. Nah, selama ini apa yang aku alami? Aku kecanduan PMO karena stres, karena pekerjaan, karena pertemanan. Mungkin ya, selagi kita ada di pertemanan manusia pasti akan selalu mengalami kejadian buruk, kejadian yang gak mengenakan. Kemudian romansa, kita lagi ada masalah dengan pacar kita diputusin pacar kita. Soal pekerjaan itu juga pasti setiap hari. Apalagi kalau misalnya kamu belum ada pekerjaan, itu juga membuat kita stres, membuat dirimu stres. Hormon kortisolnya pasti akan selalu tinggi dan itu menyebabkan kamu insomnia.
Dan apa yang aku alami ketika aku stres, aku justru malah melakukan PMO. Ketika melakukan PMO, awalnya memang lega, awalnya memang merasakan nikmat, tapi kemudian aku kembali stres lagi. Aku melihat diriku adalah makhluk manusia yang rendah, hanya bisa melakukan PMO. Kemudian selalu stres, hormon kortisolku selalu tinggi. Itu yang menyebabkan semacam jadi lingkaran setan. Jadi apakah PMO itu menyebabkan insomnia? Yang lebih akuratnya adalah kondisi stres kamu yang menyebabkan insomnia, dan stres itu juga yang menyebabkan kamu PMO. Dan PMO dengan stres itu kayak lingkaran setan. Kamu relapse, kamu stres. Kamu stres, kamu PMO. Seperti itu, berputar seperti itu. Solusinya adalah bereskan dulu masalah stres kamu dengan melakukan aktivitas fisik, olahraga, workout, kemudian meditasi, ambil kelas meditasi. Ngopi dulu. Ambil kelas meditasi, banyak yang gratis juga. Latihan pernafasan. Perbanyak dirimu terkena paparan sinar matahari, karena itu yang membuat dirimu tuh stres berkurang. Itu yang aku alami. Perbanyak aktivitas fisik itu membuat bener-bener life changing menurutku. Dan ya itu yang bisa aku berikan pengalamanku tentang mengatasi stres. Kalau stres kita menurun, otomatis PMO udah gak menarik lagi bagi diri kita, karena kita udah merasa happy, kita udah merasa senang. Kenapa kita harus merasakan kesenangan lagi kalau kita udah senang? Kenapa kita harus merasakan sebuah sensasi kenikmatan lagi kalau kita sendiri udah merasakan kenikmatan dalam hati kita, dalam kondisi tubuh kita? Nah, itu yang harus kamu garis bawahi, yang harus kamu tekankan di situ ya. Oke, jadi itu Novep hari keempat. Kita kembali lagi di Novep hari ke-5. Terima kasih dan see you.